Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdallahi ni'amahu wa yuhibbu masjidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Qala rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Dan hikmah pada keadaan sembahyang subuh itu 2 rakaat tiada lebih, karena ada tinggal segan tubuh daripada bekas tidur, maka diringankan ya. Beliau menyebutkan bahwa sebagian ulama mengatakan subuh itu dibikin ringkas saja 2 rakaat karena dia masih ada bekas tubuh kita habis tidur. Jadi habis tidur masih masih lemas lah. Jadi dibikin subuh itu cukup 2. Nah, itu. Dan hikmah pada sembahyang zuhur dan asar itu 4 rakaat karena sempurna rajin tubuh pada ketika itu dengan sebab mengerjakan asbab. Nah, zuhur dan asar itu karena sudah sempurna, sudah mengerjakan macam-macam sudah kita, jadi dibikinlah 4 karena sudah segar sudah. Dan hikmah pada menentukan keduanya dengan 4 rakaat tiada lebih, karena disusun kejadian manusia daripada anasir yang 4 dan ada dalamnya tobai yang 4, maka dijadikan tiap-tiap satu unsur dan satu tabiat itu di dalam hal rajin 1 rakaat supaya memperbaiki ia akan dia dan membetulkan ia akan dia di dalam hal agar. Dan sebagian ulama menyebutkan zuhur dan asar itu kenapa 4? Karena manusia itu terdiri dari 4 unsur, yaitu air, angin, tanah, api, ya unsur kita itu. Jadi dibikinlah 4 zuhur, 4 asar supaya setiap 1 rakaat itu dapat memperbaiki 1 unsur yang ada di dalam tubuh kita. Begitu hikmahnya. Jadi itu hikmah yang maksudnya sebagiannya diketahui, yang tidak diketahuinya ya masih banyak lagi yang tidak disebutkan oleh para ulama. Dan hikmah pada menentukan maghrib dengan 3 rakaat karena bahwasanya ia witir siang seperti yang tersebut di dalam hadis, maka kembali atasnya berkah keadaannya witir. Innallaha witrun yuhibbul witr. Artinya bahwasanya Allah itu witir, mengasihi ia akan witir. Nah, maghrib dibikin 3. Kenapa? Karena diantara hikmahnya adalah 3 itu ganjil. Jadi supaya jadi witir siang. Kalau witir malam kan sunnah, kita mau mengerjakan witir malam 1 rakaat, 3 rakaat. Tetapi siang, jadi maghrib itu diumpamakan seperti witir siang. Karena Allah ada di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Allah itu ganjil
dan menyukai yang ganjil. Nah itu, jadi dibikin supaya dapat berkah ganjil, maka maghrib dibikinlah 3. Dan dihubungkan isya dengan zuhur dan asar supaya terjaga, tertambal, kurang malam daripada siang, karena pada malam 2 fardu dan siang 3 fardu, karena keadaan diri atas harokah pada siang terlebih kuat. Dan beliau menyebutkan di antara hikmah isya kenapa jadi 4 lagi, karena supaya menambah di malam hari. Karena di malam hari ini cuma 2 aja, kalau di siang hari 3, yaitu zuhur, asar, dan maghrib. Kalau malam cuma isya dan subuh. Sehingga itulah dibikinlah isya itu 4 supaya agak banyak, sama seperti zuhur dan asar, supaya menambah kekurangan yang ada di dalam waktu malam. Nah, itu di antara hikmahnya. Jadi mudah-mudahan karena kita komplit kerjakannya 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya supaya kita kerjakan, jadi dapat sehatnya badan kita, unsurnya sempurna sehat. Jadi kesehatan dunianya dapat, kesehatan hatinya dapat, belum lagi di akhirat. Nah itu belum lagi, yang jelas dunianya dulu yang kita dapat kan. Nah mudah-mudahan semuanya dapat kebaikannya. Hadirin yang mau itu sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.